Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Cindy Yolanda Harwin, mahasiswi jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang radionuklida dan thorium-232. Sebelum kita membahas tentang thorium-232 yang merupakan unsur dari radionuklida, tentunya kita harus tahu lebih dahulu apa itu radionuklida. Radionuklida adalah isotop dari zat radioaktif yang mampu memancarkan radiasi. Jumlah radionuklida itu sangat banyak, yaitu terdapat lebih dari 60 radionuklida. Berdasarkan asalnya, radionuklida terbagi menjadi dua bagian, yaitu radionuklida alami dan radionuklida buatan. Radionuklida alami adalah radionuklida yang terbentuk secara alami, sedangkan radionuklida buatan adalah radionuklida yang terbentuk karena dibuat oleh manusia. Radionuklida alami dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu primordial dan kosmogenik. Primordial adalah radionuklida yang telah ada sejak bumi diciptakan, sedangkan kosmogenik adalah radionuklida yang terbentuk dari interaksi antar sinar kosmik. Radionuklida buatan banyak sekali dimanfaatkan sebagai sumber radiasi buatan, yaitu pada radiofarmaka TC99M, sinar X konvensional, dan reaktor nuklir. Nah, teman-teman tentunya telah mengetahui bukan tentang seputar radionuklida, baik itu pengertian maupun pembagian dari nuklidanya. Sekarang kita akan membahas salah satu radionuklida, yaitu thorium-232. Thorium adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang TH dan nomor atom 90. Logam thorium berwarna keperakan, bernoda hitam saat terkena udara. Semua isotop thorium yang diketahui tidak stabil. Isotop yang paling stabil adalah thorium-232 ini. Thorium lebih ringan daripada uranium, maka thorium menghasilkan byproduct limbah radioaktif tingkat tinggi yang lebih sedikit. Limbah ini umumnya dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir. Logam ini disebut-sebut sebagai nuklir hijau. Thorium-232. Nah, teman-teman sudah mengetahui bukan bahwa thorium-232 adalah isotop yang paling stabil. Thorium ini memiliki massa paruh 14,05 miliar tahun atau sekitar umur alam semesta. Thorium-232 ini peluruhannya sangat lambat. Peluruhannya melalui proses peluruhan alfa. Memulai rantai peluruhan yang dinamai rangkaian thorium yang berakhir pada Pb208 yang stabil. Nah, inilah skema peluruhan thorium-232. Sifat-sifat thorium-232. Sifat thorium ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu sifat kimia, sifat fisika, dan sifat neutronik. Sifat kimia. Thorium merupakan unsur yang bersifat reaktif dan dapat bereaksi dengan oksigen, hidrogen, halogen, dan sulfur. Thorium bereaksi secara lambat dengan air, tetapi tidak mudah larut dalam hampir semua asam, kecuali asam klorida. Thorium dapat larut dalam asam nitrat pekat yang mengandung sejumlah kecil katalis ion fluorid. Serbuk thorium bersifat piroporik atau terbakar secara spontan dengan udara. Karena itu, harus berhati-hati dalam penanganannya. Sifat fisika. Logam ini bersifat radioaktif, berwarna putih keperakan.
relatif stabil dalam udara dan dapat mempertahankan warnanya selama beberapa bulan. Bila terkontaminasi dengan oksida, thorium bereaksi secara perlahan menjadi berwarna abu-abu dan akhirnya menjadi hitam. Sifat ini sangat dipengaruhi oleh derajat kontaminasi dengan oksida. Titik lelehnya sekitar 3.300 derajat Celcius yang merupakan nilai tertinggi dibanding titik leleh oksida lainnya, serta titik didihnya 4.790 derajat Celcius. Thorium murni ini bersifat lembut, sangat ulet dan dapat di cold rolled, swag and drown. Sifat neutronik. Thorium maupun uranium dapat digunakan sebagai bahan bakar nuklir. Meskipun bukan bahan fisil, thorium-232 akan menyerap neutron lambat untuk menghasilkan uranium-233 yang merupakan bahan fisil. Sifat yang menarik dari thorium-233 ini adalah thorium-233 merupakan bahan fertil yang lebih unggul dibandingkan uranium. Manfaat thorium-232. 1. Thorium adalah kunci utama evolusi pada industri nuklir. Kedua, energi panas yang dihasilkan reaktor-reaktor thorium ini dapat digunakan dalam produksi industri hidrogen. Ketiga, di Indonesia sendiri, thorium merupakan salah satu sumber daya alternatif untuk pembangkit listrik. Keempat, thorium banyak digunakan di bidang optik dan instrumentasi. Bahaya thorium-232. Paparan aerosol thorium seperti debu yang terkontaminasi dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru, kanker pankreas, dan kanker darah. Karena paru-paru dan organ internal lainnya dapat ditembus oleh radiasi alfa. Thorium alami meluruh sangat lambat dibandingkan dengan banyak radioaktif lainnya, dan radiasi alfa yang dipancarkan tidak dapat menembus kulit manusia. Akibatnya menangani sejumlah kecil thorium, seperti yang ada di mantel gas, dianggap aman, meskipun penggunaan barang-barang tersebut dapat menimbulkan beberapa risiko. Paparan internal thorium menyebabkan meningkatnya risiko penyakit hati. Potensi sumber daya thorium adalah antara 3 hingga 4 kali lebih banyak daripada potensi sumber daya uranium dan juga jauh lebih efisien dalam siklus bahan bakar antara 100 hingga 300 kali lebih efisien daripada reaktor standar light water. Nah, ini adalah nama-nama negara yang menggunakan sumber thorium di dunia. India memiliki cadangan thorium terbesar di dunia. Fakta seputar thorium di Indonesia. Indonesia juga menggunakan thorium sebagai bahan bakar nuklir. Di Indonesia sendiri, thorium lebih banyak digunakan daripada uranium. Thorium tersebar di sela-sela suburnya tanah Indonesia. Tanah Indonesia yang dikenal subur ternyata menyimpan tumpukan thorium hingga mencapai 210.000 hingga 270.000 ton yang tersimpan di Bangka, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Di Indonesia sendiri akan menggunakan thorium sebagai sumber daya cadangan untuk masa depannya. Cadangan dan sumber daya thorium. Thorium tersebar dalam lapisan bumi dalam bentuk batuan dan mineral bercampur dengan uranium, unsur-unsur tanah jarang, niobium, dan tantalum oksida, silikat, dan fosfat. Dalam deposit jenis vein, thorium berada sebagai thorite atau thorium silikat atau thorianite atau thorium oksida. Pada dasarnya, terdapat beberapa mineral thorium dan beberapa mineral thorium yang utama. Diperkirakan, thorium 3 kali lebih banyak daripada uranium di kerak bumi, dan terutama dimurnikan dari pasir monazit sebagai produksi sampingan saat mengekstraksi logam langka bumi. Ini adalah kandungan-kandungan yang ada di dalam thorium dari pasir monazit dan negara-negara yang menggunakannya. Nah, itulah
informasi seputar thorium. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.